Halo friend, kembali lagi bersama aku Gerald di Analisis 13. Oke, pada video kali ini aku bakal membahas dua tempat mengerikan dan juga keistimewaannya. Dan kali ini tempat ini sekarang berada di negara kita sendiri, yaitu berlokasi di Jawa Timur, kota Surabaya, Indonesia. So, gak usah banyak cincong, langsung aja kita bahas misteri ilahi. Ya memang kalau kita berbicara soal sesuatu yang horor, memang seru friend. Meskipun ada cerita yang berasal dari kisah nyata, ada juga yang cuma hoax, tapi tetap endingnya seru juga untuk dibahas. Nah, buat kalian, semua anak-anak Surabaya, mungkin gak terasa asing dengan tempat-tempat ini. Dan mungkin kalian memang juga sudah pergi ke tempat ini. Dan bisa jadi kalian juga sudah merasakan sendiri mengerikannya tempat ini. Aku udah ngerangkum kisah dari tempat ini untuk diceritakan ke kalian. Jadi sekarang siapkan hati, siapkan nyali, selamat mendengarkan. Yang pertama, penjara Kalisosok. Penjara Kalisosok Surabaya ini didirikan pada zaman FOC, tepatnya 1 September 1808. Namun pada plakat cagar budaya yang menempel pada dinding luar tertulis tahun 1750. Pada saat itu biaya pembangunan sendiri mencapai 8.000 gulden. Gulden ini mata uang Belanda ya friend. Dan bisa diselesaikan dalam waktu 9 bulan saja. Wow, luar biasa kan? Karena awalnya lokasi seluas 3,5 hektar ini adalah bekas gedung FOC yang dimodifikasi menjadi penjara pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Willem Herman Daendels. Semenjak didirikan, penjara Kalisosok ini menjadi lokasi yang paling menakutkan bagi para narapidana. Pada zaman Revolusi Indonesia, penjara Kalisosok pernah digunakan untuk menahan banyak tokoh pejuang. Tokoh Muhammadiyah Kiai Haji Mas Mansur, W.R. Supratman, bahkan Soekarno juga pernah merasakan dinginnya penjara Kalisosok ini. Pada zaman Jepang, penjara Kalisosok pernah diserang oleh tentara sekutu. Hal ini terjadi pada waktu Jepang sudah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Namun saat itu pemerintah Jepang masih saja menjebloskan orang-orang Eropa ke dalam penjara. Saat tentara sekutu datang, mereka langsung menyerang penjara Kalisosok dan membebaskannya. Pada zaman Orde Baru, penjara Kalisosok juga pernah digunakan untuk menjebloskan lawan-lawan politiknya. Penjara yang syarat nilai sejarahnya ini akhirnya ditutup pada tahun 2000-an. Seluruh penghuninya saat itu dipindahkan ke Lapas Medaeng dan Lapas Porong. Penjara Kalisosok ini konon memiliki beberapa keistimewaan, friend, yang kadang tidak dimiliki oleh penjara lainnya. Keistimewaan yang paling menakutkan adalah ruang penjara bawah tanah yang sangat mencekam. Penjara bawah tanah adalah ruangan yang lazim dimiliki oleh penjara pada zaman kolonial. Ruangan tersebut biasanya digunakan untuk menyiksa para tahanan, terutama tahanan politik. Jadi kalau memang kita bahas politik itu memang sensitif banget ya, friend. Meskipun masih belum bisa dibuktikan kebenarannya, namun hingga saat ini suara-suara kesakitan dari tahanan yang pernah disiksa beberapa kali terdengar oleh orang-orang yang berada di sekitar penjara. Hal inilah yang akhirnya membuat penjara Kalisosok masuk menjadi jajaran penjara yang paling menyeramkan di dunia. Setelah penghuninya dipindahkan, saat ini kondisi penjara Kalisosok sendiri semakin tidak terawat. Dinding putih yang melindungi komplek penjara ini terlihat semakin kusam. Meskipun demikian, kesan garang dan angker masih bisa tampak dari bangunan pintu masuk penjara ini, terutama dari pos-pos penjagaan yang ada di setiap sudut atas dinding penjara ini. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang bisa masuk untuk melihat isi di dalam dari penjara Kalisosok. Namun jika diperhatikan dari luar, tampak banyak pepohonan dan semak belukar di sekitarnya. Nah, jika ingin mengunjungi penjara Kalisosok ini, kamu bisa datang ke Jalan Kasuari nomor 5, Kecamatan Krembangan. Penjara Kalisosok ini tepat berada di pintu keluar parkiran motor JMP Mall. Ya lumayan lah, kalian bisa ke sana buat hunting foto-foto senja mungkin. Yang kedua, Rumah Hantu Darmo. Nah, ini mungkin banyak dari kalian yang udah nggak asing lagi ya dengan Rumah Hantu Darmo ini. Rumah Hantu Darmo, biasa disingkat dengan RHD, sebuah nama yang kini menjadi legenda di kota Surabaya. Rumah ini sudah tidak ada penghuninya sejak tahun 1988. Terletak di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26, Sukomanunggal, Surabaya. Bukan tanpa alasan nama itu disematkan pada bangunan tua tak berpenghuni, yang kini bentuk bangunannya sudah gak jelas lagi. Sebab banyak cerita ganjil dan rumor-rumor penampakan makhluk gaib di rumah tersebut. Kesan angker masih melekat ketika beberapa media yang bergenre tentang pencari makhluk gaib beberapa kali mengunjungi tempat ini, dan Rumah Hantu Darmo sudah terlihat menyeramkan.
Bangunan yang menggabungkan 4 kafling tanah itu kini sudah tak terawat. Atap rumah sudah hancur, hanya menyisakan pilar-pilar yang tidak utuh dan tembok kusam penuh lumut dan coretan cat pilok warna-warni. Semak belukar tumbuh tak hanya di bagian halaman rumah, tapi juga bagian dalam rumah yang berada di lantai 1, lantai 2, maupun lantai bawah. Rumah hantu Darmo sendiri sudah menjadi sebuah urban legend yang tentunya sudah sangat tidak asing bagi warga Surabaya. Terkenal dengan kisah-kisah mistisnya yang sangat menyeramkan, rumah ini menyimpan banyak sekali cerita di balik tampilannya yang cukup membuat bulu kuduk berdiri. Konon ada beberapa kabar yang membuat rumah ini jadi angker. Salah satu yang paling terdengar yakni dulu rumah ini itu ditinggali oleh warga negara asing, friend, yang sangat sukses. Kesuksesan keluarga yang ini didapat karena penghuninya membuat perjanjian untuk memberikan tumbal setiap malam Jumat kepada makhluk halus. Ya singkatnya, keluarga ini itu ngelakuin ritual pesugihan gitulah, friend. Tumbalnya sendiri haruslah manusia dan tidak bisa digantikan dengan hewan ataupun yang lain. Namun suatu hari penghuni dari RHD ini ingin berhenti memberikan tumbal dan menghentikan segala hal yang berhubungan dengan pesugihan tersebut. Kemudian keluarganya pergi jauh dengan menggunakan kapal laut pribadi. Ya ada yang bilang kapal laut pribadi, ada yang bilang kapal laut umum. Ya kita nggak tahu lagi ya yang mana yang benar. Namun sayangnya kapal tersebut tenggelam di tengah perjalanan. Hingga sekarang tidak diketahui apakah kecelakaan tersebut diakibatkan oleh makhluk halus atau memang ya sekedar kecelakaan karena kesalahan teknis. Tidak sampai di situ, friend. Ternyata keluarga tersebut tidak membawa semua penghuni rumahnya ketika pergi. Seorang pembantu dan babysitter yang diketahui berumur sekitar 25 tahun ditinggalkan oleh majikannya di rumah. Naasnya, keduanya tewas dibunuh oleh seseorang yang hingga saat ini pun tidak diketahui asal-usulnya. Ada juga kabar yang beredar kalau rumah ini dirampok. Setelah kejadian tersebut, rumah ini menjadi kosong dan kemudian terbakar pada tahun 1997. Hingga sekarang penyebab dari kebakarannya tidak pernah diketahui. Setelah kejadian-kejadian tersebut, mulai muncul banyak sekali cerita-cerita dari warga sekitar yang mengaku diganggu oleh keberadaan makhluk halus di sana. Salah satunya sempat diungkap oleh seorang anak SMP saat dia bekerja sebagai loper koran. Kejadian ini terjadi saat anak tersebut akan mengirimkan koran kepada pelanggan yang ada di perumahan elit Darmo Harapan. Ketika sedang berkeliling, anak ini melihat seorang wanita dengan pakaian serba putih sedang berjalan sembari menunduk tepat di persimpangan jalan Puncak Permai atau depan RHD-nya sendiri. Selain penampakan itu, warga di sekitar juga terganggu oleh suara tangisan di malam hari yang tentunya bersumber dari rumah hantu Darmo. Mengingat reputasinya yang semakin terkenal, rumah ini lambat laun dikenal sebagai rumah terangker yang ada di Surabaya. Tidak sedikit pula anak muda yang mencoba menantang diri mereka dengan melakukan uji nyali dan bahkan pacaran di rumah ini. Oke, kita bahas yang uji nyalinya saja ya. Setiap uji nyali di rumah ini selalu berujung pada kesurupan. Ya, saking seringnya kemudian dianggap sebagai hal biasa oleh warga sekitar. RHD sendiri mempunyai akses masuk dari depan yang mempunyai pintu masuk yang cukup besar dan juga dari belakang jika kalian mau masuk secara nerobos. Sedikit cerita, dulu waktu masih sekolah, aku pernah ke rumah ini pada malam hari sama teman-teman. Ya, kurang lebih totalnya 10 orang lah. Karena masuk lewat pintu depan udah terlalu mainstream buat kita dan kurang greget lah. Kita akhirnya sepakat masuk lewat bagian belakang yang notabene lebih seram. Selain karena masuknya harus nerobos, bagian belakang juga memiliki suasana yang lebih creepy. Alhasil, setelah aku dan teman-temanku ini berhasil masuk, kita berbaris rapat sekali layaknya orang antri sembako. Yang juga hebatnya, friend, rumah ini dibuat pacaran. Yap, pacaran. Ya aku sih gak masalah ya, lu mau pacaran di tempat mana aja, itu terserah lu. Tapi kan lebih baik pacaran di tempat yang semestinya. Buat lu semua yang pernah pacaran di sana, aku acungin jempol lah. Keberanian kalian tuh luar biasa. Kalau kalian gimana, friend? Pernah masuk di sini dan bertemu makhluk halus? Atau justru kalian malah diusir sama satpam perumahan? Tulis di kolom komentar. Oke, friend, itu adalah kisah dari tempat-tempat mengerikan dari Surabaya. Dan seperti biasa, kalau kalian punya pendapat lain atau masukan lain yang belum aku sebutin tadi, serta kalau kalian punya request kasus yang bakal seru untuk dibahas, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu support kita dengan klik tombol subscribe, like, dan share kemana aja. Oke, thanks for watching. See you next video.